Ada dua pertandingan besar antara dua tim yang saat ini sedang on fire, sedang in form. Yang pertama ada North London Derby di hari Minggu, dan juga ada Derby Manchester di hari Sabtu. Manchester City akan bertandang ke Old Trafford, sementara Arsenal akan bertandang ke Tottenham Hotspur Stadium. Gue bakal bahas keduanya, gue bakal ulas keduanya, preview, dan siapa pemain-pemain yang paling penting di pertandingan tersebut sesaat lagi, hanya di channel gue. Ya, di hari Sabtu, Derby Manchester City akan bertandang ke Old Trafford, kandang dari Manchester United. Kedua tim sama-sama sukses di turnamen Cup. Walaupun City di Carabao Cup harus gugur dari tangan Southampton di St Mary, sementara sebelumnya mengalahkan Chelsea juga dalam pertandingan back to back menghadapi Chelsea, baik di Liga maupun juga di Carabao sama-sama sukses. Di FA Cup lolos, di Liga menang, sayang di Carabao Cup menghadapi Southampton harus gugur. Buat gua pertandingan ini pertandingan yang seru ya, karena pertandingan ini menunjukkan bahwa City punya sisi lemah, City punya poin-poin atau titik yang bisa dieksploitasi lawan. Dan balik lagi, City ternyata nggak bisa dilawan dengan permainan keras ala Southampton. Disitulah titik-titik permainan klub yang menitik beratkan pada penguasaan bola, position football, bermain sabar, distribusi bola dengan rapi. Itu kalahnya dengan tim yang bermain keras, bermain kasar seperti Southampton. Dan ya, nampak sudah sekali City. Walaupun City sejatinya dalam situasi yang mereka harus rotasi pemain karena back to back lawan Chelsea di Liga, di FA, lalu juga di menghadapi Southampton. Jadi kondisinya tidak mudah juga bagi City, dan di akhir pekan nanti harus menghadapi United. Meski demikian, gue nggak melihat ini adalah sebuah setback yang besar bagi City. City adalah masih, buat gue pribadi, adalah salah satu tim dan satu-satunya tim yang paling kuat untuk dijagokan menjadi juara Premier League musim ini. Masih menjadi tim terbaik untuk dijagokan untuk menjuarai Champions League juga musim ini. Dan buat gue nggak melihat City ini sebagai tim yang mundur secara kualitas walaupun kalah dari Southampton. Sementara United, ya, gue senang banget bisa menang menghadapi Charlton. Walaupun balik lagi ini adalah sebuah Carabao Cup, but still, ya teman-teman, it's still major trophy. Oke, jangan pernah anggap remeh trofi ini, apalagi bagi pelatih seperti Ten Hag. Ten Hag yang baru datang ke United butuh statement besar, dan gue yakin fans MU pun demikian. Kalau sampai Ten Hag ini berhasil menjuarai Carabao Cup, gue pribadi sangat yakin bahwa oke, berarti MU dilatih atau dipegang oleh pelatih yang mampu memberikan gelar atau silverware. At least itulah statement yang saat ini bagi fans MU sangat amat dibutuhkan. Tentu banyak yang berargumen, berpendapat bahwa ya gak penting lah trofi ini buat MU, karena levelnya MU itu Champions League, levelnya itu Premier League, levelnya MU. Ini bukan levelnya MU Carabao Cup, karena ya cuman cup. Gue sih lucu denger yang kayak begini, gue jujur gue lucu. Dan beberapa kali gue argumen dengan beberapa pandit, ya gue counter karena argumen gak berdasar kayak begini. Dan buat gue, baik Ten Hag maupun juga United saat ini dalam fase yang baru transisi, pelatih baru, pemain juga ya dalam bisa dibilang juga baru. Martinez juga, Varane sedang memiliki pairing yang juga cukup bagus. AWB di kanan yang katanya mau dijual, ternyata lagi bagus juga. Luke Shaw ternyata bisa dimainkan sebagai back tengah dan juga back kiri. Tengah Casemiro makin kesini nggak seperti makin tua, tapi makin muda. Dan ya Eriksen juga tengahnya, depannya Garnacho juga makin oke. Especially gue harus hats off dengan Rashford yang makin pekan, makin menunjukkan bahwa dia adalah seorang striker yang punya kualitas. Dan kalau sampai di akhir musim ini hanya dengan menjuarai gelar Carabao Cup, buat gue it's a successful season. It's a successful season. Gak ada alasan untuk memandang remeh gelar ini gitu, karena gak mudah bagi pelatih baru dengan permainan yang baru juga, dengan environment yang baru untuk bisa sukses. Lihat so far pelatih Chelsea, Graham Potter, kesulitan sekali. Bukan yang dikasih duit,
dikasih duit jor-joran, tapi kesulitan. Dan karena emang situasinya seperti itu, semua pelatih pun begitu demikian. Lihat Eddie Howe. Eddie Howe harus sampai peringkat 20 dulu, terus sekarang bisa peringkat 3 di Premier League, hanya di bawah City, di atas Liverpool, di atas Chelsea, di atas United. Artinya nggak mudah, butuh 2,5 bulan bagi Eddie Howe untuk perlahan dari pasti mulai merangsek ke atas. Ya banyak pelatih-pelatih yang di awal musimnya seperti demikian. Jurgen Klopp juga demikian. Kalaupun kita pengen compare sama MU, apa yang dilakukan oleh Ferguson di musim pertamanya? Nothing. Kalau lo mau compare sama Ferguson, sekalian aja compare apa yang Ferguson berikan di musim pertamanya, ya kan? So you have to appreciate every major trophy. Dan buat gue Ten Hag dengan major trophy di Carabao Cup sukses kalaupun sampai juara ya, karena masih ada Nottingham, masih ada Newcastle, dan juga masih ada Sheffield, kalau nggak salah Sheffield ya. Atau kalaupun gue salah tolong betulin di bawah, karena gue lupa lawan-lawan yang lagi. Southampton, Newcastle, Nottingham Forest, yes, that's it. Nah itu lawan United, walaupun nanti United bakal menghadapi Nottingham, di mana kiper mereka pinjaman dari United, Dean Henderson, karena kaptai nggak boleh dimainkan. Sementara Newcastle akan menghadapi Southampton. Mungkin paling beratnya adalah antara Newcastle menghadapi United di final. Itu akan menjadi final idealnya, walaupun kedua tim sama-sama punya kans untuk masuk final, karena ini 2 leg home away. Dan ya dari 4 tim yang paling lama nggak juara ya Newcastle tahun 1968 kalau nggak salah mereka jadi juara. Intinya setiap tim punya kans untuk final dan kans untuk juara. Dan untuk minggu nanti, Sabtu nanti gue melihat kedua tim akan bermain bagus, bermain baik, bermain melakukan dan mengeluarkan semua potensinya. Skema formasi terbaik buat gue ya City. Ya City dengan Pep-nya selalu melakukan switch, melakukan perubahan, rotasi dan lain-lain. Tapi semoga kekalahan dari Southampton jadi pelajaran bahwa lu harus stick with satu tim gitu. Lu harus stick, lu punya formasi winning formula, lu harus ada gitu. Dan buat gua Haaland bakal mesti memimpin di depan, didampingi oleh Foden dan juga Mahrez. Di belakangnya ke Kevin De Bruyne, starter pasti, Rodri dan Bernardo Silva. Bernardo Silva ini bisa roaming maju ke depan untuk menjadi body tambahan atau orang tambahan di lini depan. Sementara di belakang Cancelo, Stones, Walker dan juga Lewis. Tricky, cuman gue rasa Lewis bisa menghadapi Rashford dan juga Walker saling bertukar dengan Lewis untuk menghadapi Rashford. Apalagi Rashford kita lihat lebih sering masuk lewat tengah, bertandem dengan Bruno Fernandes di beberapa game terakhir. Walaupun pada akhirnya Rashford diberikan kebebasan main dari kiri, kanan ataupun tengah. Dan gua rasa akan sedikit tricky juga dan beresiko kalau lu maksain Laporte ataupun Diaz yang belum fit. Malah Diaz jelas-jelas masih jauh dari dari match fitness. Sementara United buat gua tetap dengan 4-2-3-1. Luke Shaw, kiper udah jelas ya De Gea. Luke Shaw, Martinez, Varane dan juga AWB. Gue belum melihat Dalot untuk kembali ke performance dia sejatinya. Dan di tengah Casemiro dan juga Fred menjaga keseimbangan untuk mengawali serangan balik, di mana Fred sama seperti Bernardo Silva bisa roaming ke depan. Beberapa kali juga Fred kita lihat sekali-kali ada di kotak penalti lawan dan membantu penyerangan, termasuk bikin gol. Ini yang bisa gue manfaatkan dari Man United saat mereka kebuntu untuk mencetak gol di depan, di mana Fred bisa membantu dari lini belakang, build up dengan para midfield untuk maju ke depan. Sementara winger, gue pengennya Garnacho, cuman gue rasa masih Rashford di sini. 10-nya Bernardo Silva, kanannya ada Anthony dan di depannya ada Martial. Itu buat gue skema formasi dari kedua tim. Dan ya tentu di game kali ini sejatinya mulu gue ngomong, normalnya City akan mendominasi jalannya laga, cuman gue pengen ngeliat ada tweak dari Pep Guardiola di mana Pep akan mengizinkan dalam tanda kutip United untuk mendominasi. Karena ini bermain di Old Trafford juga, gue yakin United pengen mendominasi jalannya laga. Dan seperti menghadapi beberapa tim juga, City bisa kok melakukan serangan lewat direct pass tanpa menguasai jalannya laga dan memberikan gol lewat serangan balik. Itu yang gue rasa kalaupun sampai City bikin gol. Selebihnya United akan mendominasi, menginisiasi serangan. Dan
gue nggak melihat bahwa ini akan menjadi pertandingan yang boring. Justru buat gue akan tercipta banyak gol. Rashford sedang tune in, Haaland juga sedang tune in, sedang inform. Artinya kedua tim akan cetak gol. Dan ya, buat gue, harapan gue United bisa menang. Itu pertandingan dari derby Manchester. Sementara derby London Utara bermain di Tottenham Stadium. Tidak mudah bagi Arsenal, mengingat sekarang Arsenal tanpa Jesus, dan beberapa game terakhir Arsenal nampak gasnya turun. Sementara perlahan tapi pasti, ya kita lihat Tottenham mulai konsisten, walaupun tanpa Kulusevski, walaupun tanpa Richarlison. Son dan juga Kane cukup sukses membantu Gil di depan. Di tengahnya pun, walaupun tanpa Bissouma di game kali ini, Højbjerg juga tetap bagus. Dan lini pertahanan dan kiper gue nggak ada masalah bagi Tottenham. Sementara Arsenal tetap akan melakukan formasi yang sama, Nketiah di depan, lalu Martinelli, Odegaard dan juga Saka. Walaupun kedua pemain ini, Odegaard dan Saka, sama-sama bermain di ajang turnamen di mana Arsenal menang dari Oxford, dan juga Tottenham di tengah pekan juga menang lawan Portsmouth, menang juga 1-0, gol dari Harry Kane. Kane dan Son juga main. Artinya kedua tim sama-sama dibebankan dengan keletihan, karena kedua tim tidak memiliki kedalaman skuad seperti City ya, bebas untuk memainkan siapapun. Walaupun di pertandingan menghadapi Southampton, Haaland juga akhirnya dimainkan, Kevin De Bruyne juga akhirnya dimainkan, walaupun di babak pertama mereka nggak dimainkan. Artinya, walaupun sudah melakukan rotasi, City juga nampak sulit. Sementara di game Arsenal dan Tottenham Hotspur, rotasi di tengah pekan tidak begitu kelihatan gitu. Jadi gue balik lagi ke Arsenal, Martinelli dan Saka juga dimainkan, Odegaard di tengah, Saka dan juga Partey belakang, Zinchenko, terus ada juga Gabriel, terus Saliba, di kanannya ada Ben White, kiper Ramsdale. Tentu akan sulit, di mana Tottenham pasti akan memprovokasi Arsenal, di mana pemain muda Arsenal yang mudah sangat terprovokasi, di mana biasanya bakal terjadi kartu merah. Karena pertandingan ini mau ajangnya apapun, apalagi ini Liga, Tottenham butuh poin, Arsenal juga butuh poin untuk tetap stay di atas, menyusul nanti hasil apapun dari Manchester City. Tapi permainan akan seperti apa? Seperti biasa, Arsenal akan mendominasi jalan laga, dan Tottenham pun akan tenang karena Tottenham bermain negatif football, di mana mereka hanya butuh 1-2 gol untuk menang melalui serangan balik ataupun set piece. Yang gue pengen Arsenal fokus adalah di menit-menit terakhir atau di 10 menit terakhir, di mana disitulah biasanya Tottenham bikin gol lewat set piece, lewat corner, seperti menghadapi lawan Chelsea. Bermain jelek, bermain negatif, diserang dengan sabar, tapi berhasil dapat poin di Stamford Bridge. Jangan sampai Arsenal kalaupun sampai bisa unggul duluan, di menit-menit akhir harus kehilangan poin. Ini yang gue takutkan, apalagi kalau sampai Tottenham mencetak gol lebih dulu, tentu ini akan menjadi sebuah sinyal berbahaya Arsenal. Apalagi kalaupun di game sebelumnya, di hari sebelumnya City ternyata kalah. Walaupun demikian, gue harapkan justru kekalahan dari City bisa menjadi motivasi berlebih dari Arsenal. Tidak akan mudah bagi Arsenal, tentu gue harapan gue Arsenal menang, cuman tidak akan mudah. Tapi realistisnya buat gue ya berakhir seri, dimana Arsenal dipaksa mentok dalam serangannya karena lini pertahanan dan juga kiper yang bagus dari Tottenham. Jadi seri buat gue adalah sebuah hasil yang fair bagi kedua tim, dan kalaupun bisa sampai menang ya alhamdulillah ya, Arsenal tetap di atas. Cuman ya buat gue adalah pertandingan paling seru buat gue minggu ini ya itu tadi, Arsenal, Tottenham, dan juga Man City. Walaupun di Italia juga ada pemuncak klasmen Napoli menghadapi Juventus di kandang Napoli. Tapi ya ini tentu bakal menjadi pertandingan seru juga buat para fans Serie A di manapun Anda berada. Buat gue tetap yang menjadi harus fokus kita para fans Premier League adalah 2 game ini. Walaupun masih ada game-game lainnya kayak Liverpool yang bertemu Brighton, ini juga penting, dan kita pengen lihat apakah Joao Felix sudah bisa dimainkan di minggu ini bersama Chelsea. Tentu ini akan menjadi pertandingan ditunggu, walaupun nanti malam juga nih Chelsea akan menghadapi Fulham dalam lanjutan Premier League. Apakah kita lihat apakah menjadi debut Joao Felix di Premier League, Joao Felix yang sudah menolak Arsenal dan juga Man United. Ya wajar sih, karena apakah Joao Felix ini layak diberikan harga 9 juta pounds, 10 juta pounds bahkan dalam masa 6 bulan, ya wajar aja. Dan sedikit gue bahas juga soal Felix, apakah dia pemain yang tepat bagi Chelsea. Buat gue, winter transfer itu nggak pernah mudah. Jadi buat gue saat ada yang available dan juga berkualitas seperti Joao Felix, langkah tepat bagi Chelsea untuk mendatangkan Joao Felix.
Jadi buat gue, apakah akan sukses, apakah ini pemain yang tepat, time will tell. Karena di awal pun kita lihat bahwa apakah Sterling pemain yang tepat dipertanyakan, tapi apakah Sterling pemain berkualitas juga jelas kita lihat kualitasnya. Aubameyang juga pemain berkualitas, tapi kan time will tell, ternyata nggak bisa juga. Sementara ini sejauh ini kita hanya bisa melihat dan menunggu apakah Joao Felix jadi jawaban dari Chelsea, khususnya dalam menciptakan gol. Karena Joao Felix mengaku bahwa dia adalah pemain yang nyaman diperankan sebagai nomor 10 di belakang striker. Apakah bakal dimainkan seperti itu? Artinya adalah Graham Potter nggak puas dengan performa dari Mason Mount yang dia adalah nomor 10. Walaupun kayak Havertz beberapa kali dijadikan nomor 10 di belakang Aubameyang. Intinya kita sama-sama berharap apakah Joao Felix bisa menunjukkan performa terbaik saat menghadapi Fulham malam ini kalaupun dimainkan. Gitu. Oke teman-teman, thank you. Itu aja preview North London Derby dan juga Derby Manchester gua hari ini dari studio Jebret Media. Gua habis siaran tadi, sekalian bikin video di sini. Thank you udah nonton. Jangan lupa bantu YouTube gua makin besar lewat like, comment, subscribe dan juga share-nya. Sorry lupa. Dan siapa tahu kita bisa diskusi baik di Instagram gue maupun di Twitter gue soal video gue, soal topik-topik yang lagi menarik untuk dibahas. Dan kalaupun ada topik-topik yang pengen kalian bahas, tulis di kolom komentar. Siapa tahu gue bisa bahas untuk video-video gue selanjutnya. Dari gue Aldi, signing out. Bye bye. Thank you.